Itulah ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita memperkatakan iman. Kita mau timbang iman kita, ukur iman kita. Berapa kilo iman kamu? Pagi ini kita timbang iman kita dan kita ukur bangsa iman kita. Iman adalah lesen terbesar yang boleh dibawa untuk bertemu dengan Allah. Bila seorang telah meninggal, orang pun menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang dari Allah dan kepada Allah kami kembali. Kita semua datang kepada Allah dan akan kembali kepada Allah. Tapi orang yang tak ada iman tak akan kembali kepada Allah. Dia kembali juga, tapi kembali ke neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Diusir orang-orang kafir itu beramai-ramai, berombongan-rombongan ke neraka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Bila mereka datang ke sana, dibuka pintunya. Waqalu, dan penjaga pintu neraka berkata, alam ya'tikum rusulun min qablikum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Apakah telah datang kepada kamu satu hari yang lalu di muka bumi rasul-rasul yang menyampaikan ayat-ayat Tuhan kepada kamu? Dan peringatan tentang hari ini. Maka mereka ahli neraka menjawab, bala, ya memang. Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Tapi benarlah perintah adab itu berlaku kepada orang kafir. Jadi kafir-kafir ini semua akan masuk ke neraka kekal abadi, abadan abidi, buat selama-lamanya. Tapi kalau seorang hamba Allah yang kembali kepada Allah, walaupun dia banyak dosa, masih ada harapan untuk masuk surga, tapi dibakar dahulu di api neraka yang ukurannya satu hari ke alfi sa'at sanatin bima ta'udu, seribu tahun seperti yang kamu hitung satu hari masa dulu. Jadi di akhirat kalau kamu masuk neraka satu hari, ukurannya ialah 1000 tahun. 2 hari 2000 tahun. 3 hari 3000 tahun. Kamu boleh tahan? Siapa boleh tahan? Cuba angkat tangan. Kena api rokok pun menggelupur. Kita boleh cuba. Siapa tahan? Kita tes dengan api rokok. Tidak ada siapa yang dapat tahan. Oleh sebab itu, iman itu perlu pada kita. Tapi di zaman ini, di masa sekarang, iman sudah tidak menjadi perkara utama.
Perkara utama ialah tahu membaca, menulis, mengira, menghitung. Suatu yang dipelajari, yang paling banyak dipelajari ialah bagaimana menghitung. Sebab menghitung itu untuk menghitung duit, menghitung harta, menghitung kekayaan. Kalau iman, tak banyak orang yang menghitungnya dan tak tahu kira berapa kilo berat iman. Jadi pada pagi ini kita cuba untuk memahami hakikat iman. Menurut para ulama yang mendalami mengenai iman, mereka membagi iman ini kepada 5 peringkat. Tulis semua ya. Atau kalau tidak, kamu ingat dalam kepala kamu. Iman 5 peringkat. Pertama, iman taklid. Iman taklid. Iman taklid. Kedua, imanu ilmi, iman ilmu. Ketiga, imanu ayani, iman ayan. Keempat, imanu haqqin, iman hak. Dan kelima, imanu haqiqatin, iman haqiqah. Saya ulangi supaya mudah kamu tulis dengan terang dan mudah kamu hafal. Iman 5 peringkat. Iman 5 peringkat. Pertama, iman taklidin, iman taklidin. Kedua, iman ilmi, iman ilmu. Ketiga, iman ayani, iman ayat. Keempat, iman haqqin, iman hak. Kelima, iman haqiqatin, iman haqiqah. Kalau 5 perkara ini kau bawa balik daripada kursus ini kepada keluarga kamu, kamu boleh terang satu-satu, catat dalam buku kamu. Jelas kamu belajar di sini untuk dapatkan iman. Saya akan terangkan satu persatu supaya jelas. Dan kamu sekarang masuk dalam sebuah timbangan untuk menimbang iman kamu. Apa yang dimaksudkan dengan iman taklid? Yang dimaksudkan dengan iman taklid ialah iman ikut-ikut. Mengikut-ikut orang saja. Dia bukan belajar. Bila ditanya kepadanya, apakah kamu beriman kepada Allah? Ya, aku beriman. Di mana kamu pelajari? Saya dengar di kedai-kedai kopi.
Imannya ini berdasarkan dia dengar di orang cakap di kedai-kedai kopi. Iman kedai kopi ini tak boleh pakai. Ataupun kalau ditanya kepada dia, kamu percayakah adanya hari kiamat? Percaya? Di mana kamu belajar? Saya dengar dari orang foto yang sedang tumbuh pinang untuk dia makan. Tumbuh pinang. Ataupun dia sedang makan sirih. Saya dengar dia bercakap. Iman yang seumpama ini tak boleh disahkan karena hanya semata-mata ikut-ikutan. Iman tak boleh ikut-ikutan. Iman hendaklah dipelajari. Tak boleh hanya dengar di sana di sini, di kedai kopi, di pantai, di waktu orang makan sirih, waktu orang merokok. Kita mesti menghadap kepada ustaz-ustaz, kepada ulama-ulama, kepada ilmuwan-ilmuwan Islam untuk mengerti apa maksud iman. Kesan daripada iman taklid inilah yang berlaku di tengah masyarakat kita. Di mana banyak orang tak sembahyang, di mana banyak orang tak berpuasa, banyak orang yang minum arak, yang berjudi, yang berzina, yang tak takut akan hari akhirat, akan neraka dan tidak rindu pada surga. Kelemahan iman inilah yang menyebabkan masyarakat kita rosak. Zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahirlah kerusakan di bumi dan di laut karena hasil usaha tangan manusia. Ini adalah akibat nipisnya iman. Bila nipis iman seseorang itu atau ringan imannya, maka ia tidak mendorong seseorang untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita perlu tingkatkan kepada iman ilmu. Untuk dapat iman ilmu, kena belajar. Bila belajar, kena ada guru. Salah satu cara belajar ialah kita mengadakan kursus seumpama ini. Kursus kilat, kursus cepat untuk memahami iman. Bila iman telah duduk dalam hati seseorang, berada dalam hati seseorang, barulah dia dapat beramal dengan amalan Islam ataupun membela agama Islam. Tapi nak beramal kena ada ilmu. Tak boleh dengan kejahilan.
Iman ilmu ni artinya orang yang mengenali Allah dengan ilmu, seperti apa yang telah diterangkan oleh Ustaz Johari Murad kemarin, dan mengenali malaikat dengan ilmu, mengenali Rasul dengan ilmu, tahu hari kiamat dan qadar, mengikut yang telah diberi gambaran di dalam Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kalau kita baca sejarah Islam, kita akan mengetahui bahwasanya yang namanya sahabat Nabi itu sangat rajin belajar untuk memahami ayat-ayat Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka hafal semua. Dan cara mereka belajar waktu itu bukan seperti kita sekarang ini. Kita belajar waktu siang hari, waktu pagi hari. Mereka belajar di tengah malam. Karena waktu itu setiap orang beriman dimusuhi. Jadi mereka akan belajar di tengah malam. Mereka bangun tengah malam, pergi jumpa Rasulullah di satu tempat di Bukit Ziyad di pinggir kota Mekah, bermarkas di sebuah rumah sahabat Nabi yang bernama Abil Arqam. Mereka belajar dengan Rasulullah di situ dari tengah malam sampai pagi hari. Karena tempat itu agak jauh dari orang ramai, dan orang ramai tak dengar suara mereka. Di masa awal Islam dahulu, siapa yang membaca Quran akan dikeroyok, dipukuli. Siapa yang membaca Quran menjadi mangsa serangan orang, kecuali selepas Umar bin Khattab masuk Islam. Barulah Umar pertahankan Islam dengan kekuatan yang diberi Allah pada diri. Dia pernah diserang oleh beberapa orang, sampai berkumpul orang, pernah sampai satu lembah untuk menghadapi Umar. Tapi Umar melawan mereka. Kalau satu lembah dia boleh lawan dengan mereka. Akhirnya sampailah berkembang Islam beberapa tahun kemudian. Tapi yang lemah terpaksa pindah ke Habsyah. Dan kemudian mereka ingin bunuh Rasulullah karena Rasulullah mengajar iman kepada para sahabatnya. Maka Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi kebiasaan orang beriman itu akan berhijrah untuk membawa imannya dan mencari tempat yang selamat untuk mengamal ajaran Islam. Yang ketiga, iman ayani. Yang ketiga, iman ayan. Apa yang dimaksud dengan iman ayan? Iman ayan ini ialah
seorang yang telah tergambar di pikirannya apa yang namanya surga dan neraka, surga dengan nikmat-nikmatnya dan neraka dengan seksaan-seksaannya, maka mereka adalah orang yang takut akan seksa neraka dan rindu ingin masuk surga. Oleh sebab keinginan yang kuat daripada iman yang tumbuh di dalam dadanya, tergambar kenikmatan surga yang akan diberi oleh Allah, dan barang siapa beramal dengannya maka akan dapat surga. Dan mereka paham dan tertanam di dalam dadanya seksa neraka yang akan ditimpakan kepada orang yang durhaka kepada Allah. Maka dengan iman itu mereka menjauhi segala kemungkaran, menjauhi segala maksiat hingga kepada perkara-perkara yang kecil, dan mereka melakukan amal soleh dari perkara-perkara yang kecil sampai kepada perkara-perkara yang besar. Kita di zaman ini Rasul sudah tidak ada, maka kita tidak boleh mengukur iman sahabat-sahabat kita. Di masa Rasulullah masih hidup bersama dengan para sahabat, Rasulullah pernah berkata, jika diukur, ditimbang iman Abu Bakar berbanding dengan iman-iman orang lain, maka iman Sayyidina Abu Bakar lebih berat. Kalau buat satu daci, sebelah iman orang lain, sebelah iman Abu Bakar. Iman Abu Bakar itu 10 orang saja, berbanding dengan berjuta-juta orang Islam yang lain. Iman Abu Bakar itu lebih tinggi, lebih berat. Jadi jelas kepada kita bahwasanya Abu Bakar itu bukan diukur berat tubuhnya, tapi diukur berat imannya. Kenapa iman Abu Bakar itu sangat berat? Karena keyakinannya kepada alam ghaib sangat menebal dan kepahamannya sangat mendalam. Oleh sebab itu, di waktu Rasulullah pulang daripada Mi'raj sampai ke Mekah, dan dia bercakap dengan orang-orang Quraisy yang sebahagian daripada waktu itu masih kafir. Dia berkata, malam ini aku pergi ke Baitul Maqdis dan balik pada pagi ini juga, pada malam ini juga. Maka ada seorang lelaki dengar, dia meluru pergi ke rumah Abu Bakar. Dia kata kepada Abu Bakar, kawan kamu itu kacau, dah makin kacau. Tadi dia cakap di Masjid Haram, kami dengar dia kata malam ini dia pergi ke Baitul Maqdis dan balik pada malam ini juga. Waktu itu Rasulullah belum mencerita yang dia pergi Mi'raj ke langit. Abu Bakar segera menjawab kepada orang tersebut, kalau dia cerita dia pergi ke langit pun aku percaya. Kalau dia cerita, kalau Nabi Muhammad menceritakan dia pergi ke langit pun aku percaya. Begitulah iman Abu Bakar. Sebelum diceritakan lagi dia sudah percaya. Luar biasa iman.
maka dia dipanggil siddiq, orang yang membenarkan. Dengan kekuatan iman ayat inilah barulah umat Islam dapat mewujudkan bi'ah Islamiyah, suasana Islam. Kerana iman hanya sekadar ilmu saja, belum menjadi iman ayat, maka kekuatan amalan Islam itu masih lemah. Kita lihat saja di kampung-kampung kita, di masjid-masjid kita, sembahyang Jumat kalau ada 20 orang pun bagus. Di masjid Kepokon sini, saya selalu di situ. Yang hadir sembahyang Jumat paling ada 20 orang, 30 orang, jarang mencapai 40 orang. Kecuali kami bawa pelajar dari Tarbiyah Nisa ini, pelajar lelaki dan pelajar perempuan, barulah mencapai 40 orang. Jadi kelemahan iman inilah yang amal Islam jadi lemah. Dan orang Islam pun masih mengamal hidup yang cacampur bau, bercampur bau, yang minum arak, minum tapai, bertempayan-tempayan, berzina, mencuri, melakukan kejahatan-kejahatan. Semua ini adalah akibat lemahnya iman. Banyak yang tidak menutup aurat, oleh sebab itu sekurang-kurangnya kita sebagai orang beriman perlu mencapai tingkat iman ayat, yaitu jelas dalam fikirannya, dalam ingatannya, dalam kalbunya tentang apa yang disebut neraka dan surga, yang gaib, yang belum nampak. Jelas dalam pengetahuan kita tugas-tugas para malaikat, di antaranya Raqib dan Atid yang duduk di bawah kiri kanan mencatat amalan-amalan kita. Perkara ini hendaklah jelas, dan tak akan jelas sejelas-jelasnya kalau tidak belajar. Oleh sebab itu, orang mukmin itu hendaklah menjadi pemburu ilmu. Ilmu yang dimaksudkan ialah ilmu mengenai iman. Yang keempat, iman hak. Apa itu iman hak? Iman sebenarnya. Iman sebenarnya, kalau saya buat contoh begini, yang paling mudah untuk kamu faham, yaitu ada benda yang berwarna putih, tapi rasanya beda. Oleh sebab itu kena letak di lidah. Kamu ambil benda yang berwarna putih, letak di lidah, rasa manis, itu artinya gula. Kalau ambil lagi benda yang putih, letak di lidah, rasa masin, itu garam. Ada lagi warna putih, ambil, letak di lidah, rasa payau, itu bukan garam, bukan gula.
Jadi tidak setiap yang putih dengan satu warna. Tidak setiap yang putih dengan satu rasa. Ia dengan rasa yang lain. Iman hak ini ialah orang yang telah dapat mencapai rasa keyakinannya, kepercayaan kepada neraka dan surga, kepada siksa dan nikmat yang dijanjikan di dalam Quran itu seperti gambaran sebenarnya. Oleh sebab itu, orang-orang di zaman awal Islam ada yang mendengar kisah neraka terus jatuh pingsan ataupun takut menggigil, ketakutan. Dan kalau mendengar janji surga, dia memburu janji itu walaupun dengan kematian. Oleh sebab itu kita lihat dan dengar dalam sejarah ada sahabat Nabi memburu kematian dalam perang Badar. Ada seorang sahabat yang masih belasan tahun. Dia tanya Rasulullah, dapat apa hasil peperangan ini? Dapat surga. Dan Rasulullah dapat surga. Waktu itu dia sedang menggigit buah tamar. Dia terus buang buah tamar daripada mulutnya dan terus melompat ke medan pertempuran. Dan orang kafir panah dia tembus ke tubuhnya dan jatuh dia syahid. Itulah keyakinan mereka. Oleh sebab itu kita banyak melihat dalam sejarah Islam orang yang cari kematian, bukan seperti umat Islam hari ini. Cari kematian juga, tapi dengan isap dada, isap sabu. Cari kematian juga. Di masa dahulu orang sanggup cari kematian, memburu kematian karena ingin mati syahid. Ini seperti berlaku di Afghanistan waktu memburu tentara Amerika. Akhirnya Amerika cabut lari. Amerika dengan senjata yang paling kuat di muka bumi pun tak dapat bertahan berhadapan dengan orang yang sanggup mati. Kalau kita baca sejarah umat Islam di masa Rasulullah, mereka ini umat yang tahan siksa. Bilal bin Rabah terkenal, dibakar, dijemur di padang pasir, dihempak dengan batu. Namun semua siksaan yang ditimpakan kepadanya, mereka suruh dia kembali menyembah berhala. Dia menjawab, Ahad, Ahad, Tuhanku satu, Tuhanku satu. Dia ulang itu saja. Siapapun datang dia tak peduli. Tapi ada yang sampai sanggup mempertahankan iman dengan kematian. Seperti Sumayyah, dia sanggup pertahankan iman dengan kematian. Karena jasa-jasa mereka inilah maka Islam ini sampai kepada kita sampai hari ini. Kalau tanpa jasa mereka tidak akan mempertahankan iman. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran Allah firman bahwasanya peringkat awal itu ialah dipanggil as-sabiqun
as-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Orang dahulu dan orang dahulu, orang yang terdahulu dan orang yang terdahulu, mereka ini yang dekat dengan Tuhan. Karena mereka rasa dekat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak takut menghadapi ancaman-ancaman, berapa banyak musuh sekalipun. Dan demi mempertahankan iman, mereka sanggup berhijrah ke negeri-negeri lain. Oleh sebab itu kita dapat lihat Islam yang dulu hanya dianut oleh beberapa orang saja, akhirnya berpindah ke Madinah, diimani oleh orang-orang Madinah yang dinamakan Ansar, dan berpindah ke negara-negara lain, ke daerah jajahan Rom, berpindah ke Mesir dan berpindah ke Parsi. Sedangkan jumlah mereka sedikit, tapi iman mereka sangat kuat. Contohnya, waktu Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi, memimpin tentera pergi ke Parsi. Dia bertemu dengan Hurmuzan, ketua tertinggi tentera Parsi. Dalam pertemuan itu, Sa'ad menyuruh mereka untuk menyembah Allah. Mereka tidak mau, dan mereka ajak berperang. Dan Sa'ad berkata, saya bawa orang yang bersama saya ini lebih cinta mati daripada hidup. Kalau mau perang boleh, tapi orang yang di belakang saya ini lebih cinta mati daripada hidup. Maka berlakulah peperangan di Nahawand, ibu kota negara Parsi waktu itu, yang umur negara itu sudah lebih 1000 tahun. Mereka kaum penyembah api, Tuhan mereka adalah api. Sa'ad dengan tentera-tenteranya yang mukmin mati selama 40.000 orang, berdepan dengan sebuah kerajaan yang berumur 1000 tahun. Akhirnya kerajaan itu tumbang, dan mereka dapat tawan, termasuk mahkota rajanya yang dari emas, dan termasuk anak-anak rajanya yang dibawa ke Madinah. Bayangkan, mereka para sahabat Nabi ini hanya bermodal iman dan takwa. Tapi dengan iman dan takwa yang begitu kuat, maka mereka berjaya menumbangkan kerajaan yang berumur 1000 tahun. Khalid ibn Walid dengan Sa'ad, dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah menuju ke daerah-daerah Rom. Rom ini pemerintahannya daripada zaman sebelum Nabi Isa lagi. Mereka memerintah sampai ke negeri yang namanya Palestina, berdepan dengan tentera-tentera Islam yang takwa, yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dapat ditakluki oleh tokoh besar Islam ini yang namanya Abu Ubaidah ibn Jarrah, yaitu orang yang digelar oleh Rasulullah Aminul Ummah, kepercayaan umat. Imannya sungguh kental, sungguh kuat. Mereka
lebih mengutamakan surga daripada dunia ini, lebih mengutamakan akhirat daripada dunia ini. Oleh sebab itu, walaupun dia pemimpin tertinggi daripada tentera Islam, tetapi kalau orang jumpa dia, bahkan Khalifah Umar pernah datang untuk melihat pribadi mereka, sehingga Umar menangis karena dia masih tidur di atas lantai yang berlapis dengan batang taman, hanya duduk di dalam khemah-khemah, tidak duduk di bangunan-bangunan istana yang ditawar. Lebih mengutamakan menyembah Allah dan pakaiannya sebagai ketua tentera tertinggi yang menakluki Rom, tapi pakaiannya seperti pakaian miskin, bercumpang-camping di sana sini. Inilah orang yang di zaman awal, as-sabiqun ulaikal muqarrabun, orang yang terdahulu, orang yang terdepan. Inilah orang yang dekat dengan Tuhan. Zaman ini sudah tidak ada lagi orang seumpama itu. Orang yang imannya iman hak, iman yang luar biasa. Imannya iman macam kita, iman keropok namanya. Sekali gigit semua pecah. Dan iman yang kelima ialah iman hakikat, iman yang sebenarnya. Maksud iman yang sebenarnya ialah orang yang demi keimanan dia hanya menerima apa saja yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas iman mereka ini seperti imannya Nabi Yusuf, seperti imannya Nabi Yahya, seperti iman-iman Nabi-Nabi Bani Israel masa dahulu. Demi Allah, demi dia sebagai Rasul, dia sanggup mati demi keimanan. Orang seumpama ini sudah tidak ada lagi di zaman ini, karena kita hidup di zaman serba material, hidup madiyah, mata benda semata-mata. Diukur orang itu daripada kereta yang besar, rumah yang besar, cakap besar, dan banyak yang besar. Tapi umat Islam yang sudah capai kepada tingkat iman hakikah, mereka hanya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yang paling mereka takut ialah Allah Subhanahu wa taala. Saya bawa satu contoh. Satu hari ketika Sayyidina Umar telah menjadi khalifah menggantikan Sayyidina Abu Bakar, maka dia berjalan dalam rombongan yang besar. Tiba-tiba muncul seorang perempuan di tengah jalan menyekatnya. Orang perempuan ini kenal Umar sejak dari Mekah. Perempuan ini berdepan dengan Umar dan dia berkata, "Ya Khalifah, kamu waktu di Mekah dulu dipanggil Umar kecil. Sampai di Madinah ini
kamu dipanggil Umar besar, dan sekarang menjadi Amirul Mukminin. Dan dia berkata kepada Umar, ya Amirul Mukminin, takutlah kepada Allah. Waktu perempuan ini mengatakan takutlah kepada Allah, Umar menjadi lemah. Dan waktu itu dia berdiri, dia terduduk. Kemudian rombongan-rombongan yang besar itu dari belakang mengatakan, siapa perempuan itu yang berani mendekat Khalifah Umar? Umar paling ke belakang dan berkata kepada mereka, kamu kenalkah siapa perempuan itu? Mereka tidak kenal. Kata Umar, perempuan ini mengadu masalahnya kepada Allah. Allah jawab di dalam ayat Quran. Begitulah tingginya iman perempuan itu. Bila dia ada masalah dengan suaminya, dia mengadu kepada Rasulullah. Datang Jibril menurunkan ayat khusus untuk dia. Jadi kalau seorang itu bukan Rasul, dia adalah manusia, tapi Allah turunkan ayat khusus untuknya, maka berarti dia orang yang Allah kenal dia pun kenal Allah. Begitulah kedudukan sahabat-sahabat Nabi. Mereka kenal Allah dan Allah kenal dia, hingga turun ayat-ayat khusus untuk mereka. Kita hanya boleh membaca ayat Quran, boleh membaca sirah, sejarah mereka. Hanya dengan membaca sejarah mereka, membaca ayat Quran, itulah yang kita harap iman kita makin meningkat. Oleh sebab itu, orang yang tidak boleh membaca Quran, tidak belajar membaca Quran, imannya tidak akan meningkat. Maka perjuangan kita, usaha kita setelah ini, hendaklah membaca Al-Quran sekurang-kurangnya setiap hari satu ayat. Maka iman kita akan meningkat. Dengan peningkatan iman ini, terwarnailah masyarakat kita ini dengan masyarakat Islamiyah. Terwarnailah di tubuh kita, dalam keluarga kita, suasana Islam. Dengan warna Islam inilah, maka derajat kita akan makin meningkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita orang miskin, dan memang orang miskin itulah yang banyak akan masuk surga. Rasulullah mengatakan, aku di surga ketika Mi'raj, aku lihat banyak di sana orang miskin. Oleh sebab itu, para peserta khusus, jika sekiranya hidup kaum miskin, banggalah, bergembiralah, karena itulah kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya kamu bakal masuk surga. Oleh sebab itu Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku miskin dan matikanlah aku bersama orang miskin. Jadi Rasulullah sendiri pun minta hidup bersama orang miskin, mati bersama orang miskin.
dan dihimpunkan di hari akhirat. Wahsyurni fi zumratil masakin, bersama rombongan orang miskin. Oleh sebab itu, para peserta, jika sekiranya kamu berada golongan orang miskin, berpuas hatilah dengan itu. Itu adalah hadiah pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hendaklah meningkatkan keimanan untuk mencapai iman hakikah kepada Allah. Jangan hanya sekadar iman taklid atau sekadar iman ilmu. Tapi kalau boleh meningkat sampai ke peringkat iman ayan, iman hak, dan iman hakikah. Jadi sebagai penutup, saya akan ulangi dan kamu ikut sama-sama. Iman itu ikut semua. Iman itu ada 5 tingkat. Pertama, iman taklid. Kedua, iman ilmu. Ketiga, iman ayan. Keempat, iman hakikah. Keempat, iman hak. Kelima, iman hakikah. Jadi saya harap 5 perkara ini kamu ingat dan kamu pahami betul dan mudah untuk kamu ceritakan setelah pulang dari kursus ini kepada keluarga kamu. Kalau ditanya apa kamu dapat di sana, kami dapat iman. Apa itu iman? Iman ialah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Berapa berat iman? 5 tingkat iman. Iman taklid, iman ilmu, iman ayan, iman hak, dan iman hakikah. Jadi kalau 5 perkara ini pun kamu boleh bawa pulang ke rumah kamu masing-masing, tercatat dalam buku kamu, dan saya harap kamu kembangkan lagi. Moga-moga lahirlah daripada kursus ini orang-orang yang memburu keimanan, mencari keimanan, mempertingkatkan iman. Kita harap dengan iman yang kokoh ini, Islam akan makin berkembang biak. Sesuai dengan janji Rasulullah, Islam akan bangkit di ujung sebelah timur. Ini janji Rasulullah SAW. Sekian ceramah saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pertanyaan yang ada? Siapa mau tanya apa-apa? Tidak ada pertanyaan. Tidak ada, bagus. Ini kan kamu paham dulu.